Saya Anis Danise, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, bidang studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Negeri Manado. Berikut video pembelajaran saya sebagai uji kinerja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini semangat ya? Semangat. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Mas Dika, saya minta tolong ditutup dulu pintunya. Terima kasih. Yap. Hari ini sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita harus mengecek kebersihan kelas dan kerapian pakaiannya. Silakan cek kanan kiri kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah bisa dibersihkan, dimasukkan ke tempatnya. Kemudian silakan berdiri, cek kerapian pakaiannya. Jika masih ada yang belum rapi, bisa dirapikan. Semua sudah rapi ya? Sudah. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta Margareta untuk memimpin doa. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan sepanjang malam. Hingga pagi yang indah ini kami dapat berkumpul di tempat ini dan kami akan memulai pembelajaran. Biarlah Tuhan Yesus jagai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bu Ani akan presensi kelas dulu. Hari ini siapakah yang tidak berangkat? Vera sama Saryuni, Bu. Kenapa? Sakit. Ya, semoga Vera dan Saryuni lekas sembuh dan dapat bergabung dengan kita untuk mengikuti pembelajaran di hari berikutnya ya. Ya, materi minggu lalu atau pelajaran minggu lalu, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, dia? Materi minggu lalu yaitu tentang teks cerita pendek, khususnya tentang unsur isi cerpen, yaitu pendukung dari dalam sebuah cerita. Ya, pertemuan minggu lalu kita membahas tentang teks cerpen ya, atau lebih diutamakannya yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen atau unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Terima kasih dia untuk jawabannya. Ya, sebelum saya akan memaparkan materi pada pagi hari ini, tentunya kita harus memiliki semangat ya, motivasi agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sampai akhir nanti. Margareta, menurut kamu motivasi apa yang bisa kamu ambil dalam kegiatan hari ini? Motivasi belajar agar bisa mendapat ilmu yang lebih baik lagi dan bisa mencapai nilai yang diinginkan. Terima kasih, mendapatkan nilai yang baik, apapun yang diinginkan semuanya dapat tercapai. Kemudian Dika. Kalau menurut saya semangatnya sama, yaitu mendapatkan nilai yang lebih baik. Ya, artinya kita semua hari ini memiliki semangat ya agar bisa berhasil untuk nilai, memahami materi dan sebagainya. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi seperti yang tertera di layar. Ya, kompetensi dasarnya menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks resensi. Setidaknya 2 karya yang berbeda. Ada 2 karya yang berbeda. Dan fokus kita nanti akan menganalisis struktur dalam sebuah teks resensi. Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Ya, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL, maka peserta didik mampu menganalisis struktur dalam teks resensi.
Kemudian mampu membuat sebuah resensi dari buku cerita atau novel dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tapi fokus kita nanti akan apa? Menganalisis struktur dalam teks resensi. Ya, di kegiatan hari ini nanti saya akan menjelaskan apa itu resensi, kemudian ada diskusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam resensi untuk menganalisis struktur dalam teks resensinya ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang resensi ya, yang berkaitan dengan tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berhubungan tentang resensi. Mungkin adakah yang sudah tahu apa itu resensi? Saya Bu. Ya, Itza? Saya pernah membaca tentang resensi. Menurut saya, resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Terima kasih Itza untuk jawabannya. Ya, seperti yang telah disampaikan Itza tadi ya, menurut buku yang dia baca, resensi yaitu tentang sebuah penilaian sebuah karya. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini ya, silakan cermati gambar di layar. Apakah kalian bisa membayangkan apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini ada dua buah gambar ya, sebelah kanan dan kiri. Anggraini, gambar yang pertama. Kalau itu novel Bu. Novel. Sebelah buku. Ya, ini adalah novel ya, atau gambar cover dari sebuah novel, yang satunya adalah sebuah buku. Ya, seperti jawaban dari Anggraini tadi, satu adalah novel, satu adalah buku ya. Nah, mungkin ada yang sudah pernah membaca novel dengan judul Dilan tersebut? Saya Bu. Ya, Yuni? Novel Dilan menceritakan kisah cinta anak SMA. Ia adalah salah satu anak geng motor yang bersifat nakal. Namun, jika dilihat dari sisi lain, Dilan juga memiliki hal positif di dalamnya. Terima kasih Yuni untuk jawabannya ya. Satu tentang novel, yang satunya lagi tentang sebuah buku ya. Nah, dua-duanya ini bisa dibuat resensi. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian tadi tentang resensi, kemudian ada gambar yang berhubungan dengan resensi. Apakah itu resensi dan strukturnya apa saja? Nah, materi hari ini kita akan pelajari hal tersebut. Apakah itu resensi dan strukturnya apa saja? Pertama yaitu pengertian dari resensi. Seperti yang tertampil di layar, sama halnya yang sudah tadi disampaikan oleh Itza ya. Resensi adalah penilaian dari sebuah karya ya. Penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran dari suatu isi karyanya agar dapat memberikan sebuah pertimbangan kepada pembaca atau penonton untuk menikmati atau tidaknya. Itu adalah resensi, penilaian tentang kelebihannya, kekurangannya dari sebuah karya sastra seperti tadi yang sudah disampaikan teman kalian. Kemudian kedua, strukturnya ya, atau langkah-langkah ketika akan membuat sebuah resensi dari sebuah novel ataupun dari sebuah buku. Nah, pertama, di bagian pertama seperti yang tertampil di layar, ada yang namanya identitas ya. Identitas dalam resensi mencakup judul pengarang ya, kemudian ada penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran bukunya. Itu masuk di dalam identitas. Bagian ini mungkin saja dinyatakan secara tidak langsung seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Kemudian berikutnya yaitu di urutan yang kedua ada pendahuluan atau orientasi. Nah, bagian ini biasanya terletak di awal paragraf ya, memberikan sebuah gambaran, penjelasan tentang kelebihan bukunya seperti penghargaan yang pernah didapat pengarang dari resensinya, kemudian apa? Sinopsis dari buku ataupun novelnya, yaitu ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi
ceritanya. Ini terdapat di pendahuluan atau orientasi ya, atau gambaran awalnya. Kemudian berikutnya ada isi yang urutan ketiga. Nah, isi ini adalah paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita yang dikaitkan dengan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Sehingga pembaca menjadi tahu kelebihan dan kekurangan dari novelkah, bukukah. Kemudian yang urutan yang keempat yaitu adalah penutup ya. Pada bagian ini apa? Berupa pemaparan tentang simpulan dan komentar resentator terhadap suatu karya. Nah, kita ulangi, berarti strukturnya ada 4 ya. Ada 4 apa saja? Pertama ada identitas. Kemudian kedua ada pendahuluan ataupun orientasi. Kemudian yang ketiga ada isi. Yang keempat ada penutup ya. Sehingga kita tahu ketika kita akan meresensi atau menilai dari sebuah buku, kita tahu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah dalam membuat resensi, bisa tentang novel, buku ya, itu bisa diambil sebuah penilaiannya ya. Ya, resensi berarti penilaian dari sebuah karya ya. Unsurnya tadi ada 4. Pertama ada identitas, kemudian 2 ada pendahuluan ya atau orientasi, kemudian ketiga ada isi, dan keempat ada ya. Mudah ya nanti ketika kita akan membuat sebuah resensi dari buku ataupun novel. Ya, di sini saya akan menampilkan contoh ya di layar ya. Ada judul, ada penulis, ada penerbitnya. Nah, siapa yang tahu ini masuk di bagian apa untuk struktur resensinya? Saya Ya, Dika? termasuk ke dalam identitas karena mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Ya, terima kasih Dika. Ya, ini masuk ke dalam identitas bukunya ya, ada judulnya, ada penulisnya, penerbitnya, tahun terbitnya, halaman, dan tebal bukunya. Ya, dan untuk berikutnya ada tentang sinopsisnya ya atau ringkasannya. Siapa yang tahu ini masuk di bagian apa untuk strukturnya? Saya Bu. Ya, Eka? Contoh tersebut termasuk ke dalam struktur pendahuluan atau orientasi, biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku, dan sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi cerita. Ya, pendahuluan ya, karena memaparkan tentang apa? Sinopsisnya dari cerita tersebut ya, ringkasan ceritanya apa? Ya, berikutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari novel tersebut ya. Di sini ada kelebihannya, misalnya isi novel memuat banyak percakapan. Kemudian pembaca akan terbawa dengan suasana cerita. Cerita yang sangat ringan dan santai. Sampul luar menarik dengan adanya gambar remaja SMA. Ini contoh kata-kata ya, atau kalimat yang masuk dalam sebuah kelebihan novelnya. Kemudian yang berikutnya adalah kelemahan dari novelnya. Misalnya, novel memuat kisah cinta tahun 1990. Secara otomatis baik gurauan maupun percakapan-percakapan yang dipakai erat kaitannya dengan kehidupan di tahun tersebut ya. Jika misalnya kita di tahun ini 2023 membaca, mungkin akan kesulitan dengan kalimat-kalimat yang digunakan. Kemudian kedua, dijumpai kalimat-kalimat yang sedikit aneh dan percakapan kurang nyambung yang diperkirakan karena pengaruh dari latar waktunya. Kemudian karakter Dilan terlalu menonjol karena hampir sebagian besar cerita berkutat hanya pada Dilan saja. Nah, beberapa bagian ini masuk ke dalam kelemahan dari novelnya. Nah, kelebihan dan kelemahan novel tersebut ya, jika dilihat dari strukturnya, masuk ke dalam struktur apa? Saya Ya, Jumiati? termasuk dalam isi, karena
berupa peran tentang keberadaan unsur-unsur cerita yang dikaitkan dalam kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yap. Ya, pada bagian ini ya seperti yang tertampil di layar, resensi novel Dylan pada tahun 1990 dapat dijadikan alternatif jika Anda ingin mengetahui ceritanya, namun tidak memiliki banyak waktu luang. Meskipun ceritanya hanya sepenggal saja, namun sudah mencakup keseluruhan isi novel, yaitu tentang percintaan remaja. Nah, pada bagian ini, kalau dilihat dari strukturnya masuk di bagian apa? Ya, Farel? Masuk ke dalam penutup berupa paparan tentang simpulan atau komentar presentator terhadap karya. Ya, itu masuk ke bagian apa, penutup. Artinya kita sedikit sudah bisa memahami ya, meresensi dari sebuah novel atau buku, sehingga kita paham ada sinopsisnya, masuk di pendahuluan, pertama ada identitas, kemudian apa pendahuluannya, kemudian isi, dan setelah itu pada bagian penutupnya. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan tentang materi dari sebuah resensi ya, yaitu tentang apa? Penilaian dari sebuah karya sastra. Juga terdapat unsur-unsur di dalamnya atau strukturnya ya, ada identitas, kemudian ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Seperti tadi yang sudah saya tanyakan yang berhubungan dengan contohnya ya, dan rata-rata sudah bisa menjawab. Ini pada bagian apa, contoh yang kedua pada bagian apa, contoh yang ketiga, dan seterusnya. Artinya di sini sebagian besar siapa sudah memahami apa itu resensi ya, sehingga mudah untuk nanti kita akan mengerjakan resensi dalam sebuah teksnya ya. Ya, tadi sudah ada tentang pemaparan materi dan sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Bentuk kelompok, tiap kelompoknya berisi 4 orang. Ya, Nira untuk kelompok 1, nama kelompoknya silakan dipasang di mejanya. Untuk kelompok 2, Farel silakan diambil nama kelompoknya. Kemudian kelompok 3, Anggraini. Kemudian kelompok 4, Desi. Ya, kelompok 5, Putri. Ya, semua sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok pertama ada 4 orang, 2 4 orang, 3 4 orang, kemudian 4 4 orang, 5 4 orang. Nanti akan mendiskusikan tentang sebuah buku. Ya, saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik nanti melalui Google Form ya. Jadi kalian bisa mengaksesnya melalui handphone masing-masing. Nah, sekarang bisa menggunakan media handphone untuk mengakses Google Form-nya. Silakan bisa digunakan handphonenya. Silakan coba dibuka. Jika ada yang kesulitan membuka, bisa angkat tangan. Sudah bisa membuka semuanya? Nah, dari teks yang sudah saya bagikan tadi ya, tentang novel dan buku, novel tentang Perahu Kertas karya atau pengarangnya dari Dewi Lestari atau D. Kemudian yang satunya adalah tentang Valentino Rossi ya. Silahkan kalian buka ya, kalian lihat nanti untuk kalian membuat resensinya ya. Ingat strukturnya tadi dengan 4 struktur, ada identitasnya, kemudian pendahuluannya, dan kemudian isi penutup. Ada pertanyaan untuk
strukturnya? Tidak ya, silakan bisa saling berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya, bisa ya? Ya, dengan contoh tadi bisa kita terapkan untuk membuat resensinya ya. Ya, waktu kalian 20 menit silahkan diskusi dengan temannya. Jika ada pertanyaan bisa bertanya. Saling berdiskusi, menuangkan idenya, pendapatnya yang berkaitan dengan novel dan buku tersebut. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Sambil diingat di identitas itu isinya apa saja, kemudian bagian pendahuluan itu apa saja ya. Kemudian bagian isi apa saja, dan yang terakhir penutup. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Silakan saling bertukar pendapat di identitasnya itu apa saja. Saling berdiskusi ya, saling bertanya dengan temannya dalam satu kelompok ya. Bagaimana, Anggreni sudah bisa dengan kelompoknya? Sudah. Ya. Tuliskan diskusi kalian ya. Dituliskan untuk apa? Diskusinya dari menganalisis novel ataupun buku tersebut. Ya, judul buku masuk di dalam identitas.
Ya, waktu pengerjaan kurang 5 menit lagi ya. Sudah? Kurang yang keberapa unsurnya? 1, 2, 3, keempat? Kurang keempat ya. Kelompok ini kurang yang unsur keberapa? Ketiga apa keempat? Ketiga. Ya. Kurang yang unsur berapa? Kedua. Kelompok 4. Ada kesulitan? Tidak. Kurang apa? Yang kedua. Iya. Iya, tepat itu. Iya, iya. Dipersiapkan siapa saja yang akan mempresentasikan hasil dari garapan kalian masing-masing ya. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pertama akan dimulai dari kelompok 1, yaitu tentang identitas dan pendahuluan dari novel Perahu Kertas. Selamat pagi teman-teman. Hasil diskusi kami tentang resensi novel Perahu Kertas, yaitu identitas buku. Identitas buku terdapat judul buku, yaitu Perahu Kertas. Pengarangnya Dewi D. Lestari. Penerbit Bentang Pustaka. Tebal halamannya 444 halaman 20 cm. ISBN-nya 978/1227/78/0. Kemudian pada bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Mira. Di sini saya akan membacakan pendahuluan sinopsis novel. Perahu Kertas bercerita tentang Kugi, seorang gadis yang gemas berhayal dan menulis dongeng. Ia kerap kali membuat surat untuk Dewa Neptunus dalam bentuk perahu kertas yang dihanyutkan ke danau atau laut. Kecintaan Kugi terhadap dunia sastra membuatnya menempuh pendidikan sastra di universitas di kota Bandung. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, saya akan membacakan identitas buku yang terdiri dari judul buku, yaitu Perahu Kertas, pengarang Dewi Lestari, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit Agustus 2009, tebal halaman 444 halaman sampai 20 cm. ISBN 97997277880. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kelebihan novelnya. Saya akan persilakan kepada teman saya yang akan membacakan. Kelebihan novel Perahu Kertas: mengulas
kisah menarik tentang persaudaraan cinta dan impian. Karya tulis ini membuat kisah realistis yang kerap dialami oleh kebanyakan remaja. Alur cerita Perahu-Kertas juga tuntun sehingga nyaman untuk dibaca. Di sisi lain, penulis novel ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan. Saya mewakili dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi yang kami dapat. Kami mau menyampaikan pada bagian kekurangan novel dan penutup. Kekurangan novel ini terletak pada penjabaran cerita yang terlalu rinci sehingga pembaca cenderung malas untuk membacanya. Selain itu, jumlah halaman dalam novel ini juga tergolong banyak. Saya akan membacakan bagian penutup. Harapannya ketika sudah membaca resensi novel tersebut, maka pembaca bisa menentukan pilihan apakah harus dengan membeli bukunya atau tidak, apakah harus dengan membaca buku yang ini atau itu, dan pertimbangan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, berikutnya kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami pada buku yang berjudul Keajaiban Valentino Rossi. Terdapat identitas buku sebagai berikut. Judul Keajaiban Valentino Rossi, penulis Mahwiyanto, penerbit Ekspresi Yogyakarta. Tebal buku 220 halaman, tahun terbit Agustus 2009. Dan pendahuluannya akan dibacakan oleh teman saya Iza. Pendahuluannya yaitu Valentino Rossi menjuari MotoGP untuk yang kedua kalinya, bahkan secara berturut-turut. Banyak dari para penggemarnya yang tidak habis pikir ada apa di balik kepindahan sang juara tersebut dengan nomor punggung 46. Buku ini menampilkan inspirasi bagi kehidupan kita masa kini yang dapat dijadikan penyemangat dalam semua bidang yang kita pilih dan dijalani sekarang. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami pada bagian kelebihan buku dan kelemahan buku. Yaitu buku ini menampilkan sumber-sumber inspirasi bagi kehidupan kita di masa kini yang bisa dijadikan sebagai penyemangat dalam semua bidang yang kita pilih dan kita jalani sekarang. Isi buku ini dapat dengan mudah dipahami sehingga maksud tujuan dari buku ini bisa disampaikan. Di kelemahan buku, ada beberapa kesalahan dalam penulisan yang tidak perlu dilakukan. Misalnya dalam penulisan nama, kesalahan tersebut memang hanya sedikit, namun akan dirasa cukup mengganggu bagi pembaca. Sekian dari saya. Pada bagian penutup akan dibacakan oleh Mia. Saya akan membacakan bagian penutup. Harapannya, ketika sudah membaca resensi buku tersebut, maka pembaca bisa menentukan pilihan apakah harus dengan mengambil bukunya atau tidak, apakah harus dengan membaca buku ini atau itu, dan pertimbangan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Setelah kita tadi menyampaikan hasil presentasi dari kelompok masing-masing, nah sekarang tiap kelompok untuk memberikan tanggapannya. Pertama dari kelompok 2, silakan memberi tanggapannya dari presentasi kelompok 1. Pada kelompok 1 tidak ada tahun penerbitannya, padahal pada identitas seharusnya ada tahun penerbitannya. Terima kasih. Terima kasih, Yuni. Saya seperti sama seperti kelompok 2. Kelompok 1 tidak ada tahun terbit di bagian identitas. Terima kasih.
Kemudian dari kelompok 1. Ya, terima kasih untuk masukan dan sarannya. Di sini kami akan memperbaiki penulisan mengenai resensi identitas novel tersebut. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 4. Menanggapi untuk yang kelompok 5. Saya akan menanggapi kelompok 5. Menurut saya kelompok 5 sudah sesuai dengan strukturnya. Terima kasih. Silakan kelompok 5 sebaliknya. Di sini saya akan menanggapi presentasi kelompok 4 bahwa penulisan pun juga sudah sesuai dari strukturnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hasil tanggapannya dari masing-masing atau tiap-tiap kelompok. Selanjutnya masing-masing kelompok menyampaikan hasil simpulannya dan dimulai dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya penulis identitas harus lengkap. Terdapat judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman dan tebal bab buku. Terima kasih. Kemudian kelompok 2. Menurut kelompok kami, dalam penulisan resensi, penggunaan strukturnya harus sesuai. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Menurut kelompok kami, sama halnya dengan kelompok 2 bahwa penulisan resensi strukturnya harus sesuai dengan identitas, pendahuluan, isi, dan penutup. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Jadi kesimpulannya kelemahan dan kelebihan buku menjadi pilihan dalam resensi. Terima kasih. Kelompok 5. Jadi kesimpulannya sama seperti kelompok lain bahwa struktur resensi harus tepat, itu ada identitas dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya ya, sudah mencoba mengerjakan, kemudian saling menanggapi dan saling memberikan simpulannya. Ya, karena kita sudah selesai dengan diskusinya, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah tadi kita dengan diskusi dari sebuah novel dan buku, ya, menurut kalian apa yang kalian pahami tentang resensi? Ya, Margareta? Yang saya pahami tentang resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, ataupun karya lain. Sedangkan struktur resensinya adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun sebuah resensi. Terima kasih Margareta. Ya, artinya ketika membuat sebuah resensi lebih mudah ya, ketika kita tahu apa itu resensi, kemudian bagaimana strukturnya. Kemudian, adakah kesulitan dalam mempelajari materi ini? Tidak. Ya, artinya mudah ya ketika kita memahami tentang materinya. Kemudian berikutnya, nilai kehidupan apa yang dapat diambil dengan atau melalui kegiatan ini? Ya. Nilai yang muncul adalah berpikir kritis dulu, karena dengan kita mempelajari mengenai analisis struktur dalam teks resensi, kita mampu berpikir kritis dan hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Artinya kita akan lebih mudah ya membuat resensi dalam sebuah buku ataupun sebuah novel. Ya, tadi kita sudah berdiskusi, kemudian ada materi dari resensi, kemudian ada strukturnya ya. Tentunya itu hal menjadi sebuah pemahaman ya atau wawasan baru. Nah, saya bagikan post-test ya, sudah ada di meja kalian. Silakan kalian isi post-test tersebut agar saya tahu sampai mana pemahaman kalian tentang resensi. 5 menit ya.
Ya, sudah selesai? Ya, silakan Farel mengumpulkan hasilnya. Meja urutannya Farel, kemudian di urutan kedua Yiska silakan, kemudian Asti. Ya, terima kasih. Ya, artinya materi resensi itu lebih mudah ya ketika kita memahami benar-benar akan membuat sebuah atau menganalisis sebuah resensi ya, terkhususnya pada bagian strukturnya. Ya, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini? Menurut saya pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui tentang pengertian resensi dan cara menganalisis struktur dalam teks resensi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang resensi, strukturnya dan juga berdiskusi, juga ada post-testnya. Jadi untuk kegiatan berikutnya ya, silahkan di rumah kalian mencari satu buah, entah itu buku, entah itu novel ya. Kemudian kalian buat resensi ya. Dan dikumpulkan hari Selasa depan. Ada pertanyaan? Iya. Terima kasih. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dari atau dalam teks resensi ya. Kalau tadi kita berhubungan dengan strukturnya, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks resensi. Di rumah kalian boleh kok baca-baca dulu materi entah dari internet atau media lainnya tentang kebahasaan dalam resensi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya minta tolong Margareta untuk memimpin doa. Iya, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran ini. Sebentar kami akan pulang, biar Tuhan Yesus jaga lindungi kami sampai di rumah bertemu dengan keluarga dengan selamat. Berkati juga Bapak Ibu guru yang mengajar kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.